sekarang kita menuju ke Yogyakarta. Sudah ada Henry Saputra pagi hari ini yang akan juga berbagi informasi dari sana. Sugeng Enjang, Mas Henry. Sugeng Enjang, Theo dan Happy. Iya, ini konsep Merdeka Belajar untuk pengembangan kreativitas anak nih seperti apa dari Yogyakarta? Silakan Henry. Ya, terima kasih Happy dan Theo. Selamat pagi, saudara. Sanggar Anak Alam atau Salam ini berlokasi di Kampung Nitiprayan, Kasihan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Di sini anak-anak didorong untuk belajar dengan cara yang menyenangkan tanpa terbebani. Bahkan mereka juga diberi kesempatan untuk mempelajari banyak hal sesuai dengan kemampuan dan juga keinginan mereka. Tentu hal tersebut diharapkan dapat mendorong kreativitas anak secara natural begitu. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Yoga Pratama, salah satu orang tua siswa, dan berikut petikan wawancara kami. Harapannya dia tetap berkembang sesuai dengan umurnya secara natural dan memiliki kreativitas, dan tentunya kalau misalnya gitu life skillnya dia juga memiliki problem solving. Di sini sangat didorong untuk itu, dan fasilitator memiliki keterampilan untuk itu. Salah satunya untuk mendorong kreativitas dan juga bagaimana mereka menjadi manusia-manusia yang problem solving begitu. Kalau untuk anak-anak yang sekolah di sini, harapan saya tentunya sama. Ya, saudara, Sanggar Anak Alam atau Salam Yogyakarta ini meyakini bahwa pendidikan dasar merupakan pondasi penting untuk meletakkan sistem dan juga pola berpikir, dan upaya ini diharapkan tentu dapat memahami seperti apa potensi dan juga bagaimana modal mereka untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Dan untuk mengetahui lebih jauh lagi seperti apa sistem pembelajaran di Sanggar Anak Alam ini, saya sudah bersama dengan Ibu Sri Wahyaningsih selaku pendiri Salam. Selamat pagi Bu Wahya. Ya, selamat pagi. Ya Bu Wahya, ini merupakan mungkin salah satu pembelajaran yang belum banyak diketahui begitu. Bisa disampaikan apa sistem pembelajaran yang membedakan Sanggar Anak Alam ini dengan sekolah pada umumnya, Ibu? Ya, jadi kami meyakini bahwa setiap anak itu mempunyai potensi masing-masing, sehingga yang perlu kami sediakan di sini adalah bagaimana memberi ruang yang merdeka kepada setiap anak, sehingga anak-anak di Salam itu belajar sesuai dengan minatnya masing-masing. Baik, ketika bisa digambarkan nggak sih Bu, misalnya kalau di sekolah pada umumnya ini kan kita ketahui dari pagi kemudian sampai siang belajar, ada waktu istirahat dan kembali lagi ke kelas begitu. Kalau di Sanggar Anak Alam ini seperti apa kegiatan belajar mengajar dalam satu hari saja misalnya, Bu? Ya. Nah, jadi kalau di sini itu kan setiap anak riset sesuai dengan ketertarikan masing-masing, dan kami ada 4 pilar, yaitu pangan, kesehatan, lingkungan hidup, dan sosial budaya. Nah, kesempatan untuk di Salam ini kami mulai menguraikan bagaimana sih sebetulnya pangan lokal, pangan yang ada di sekitar kita itu apa. Dan 4 pilar itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain gitu ya. Jadi pangan ya berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan sosial budaya. Nah, kesempatan di sekolah ini kami lebih ke mengungkapkan atau membahas tentang itu, kesepakatan-kesepakatan, karena riset itu dilakukan anak-anak di rumah gitu ya, atau di tempat mereka objek risetnya di mana seperti itu. Nah, sehingga di sini bagaimana supaya riset itu tetap juga ada batasannya tadi ya. Jadi pangan, kesehatan, lingkungan hidup, sosial budaya. Nah, itu yang dibahas sehari-hari di sini. Jadi tentang kesepakatan-kesepakatan gitu ya. Jadi bagaimana juga mereka hidup bersama, menjaga kebersamaan, jadi menjaga diri sendiri, menjaga teman, menjaga lingkungan. Nah, jadi kalau belajar di Salam lebih ke yang sifatnya bersama-sama. Tetapi belajar mereka secara individual itu riset didampingi oleh orang tua masing-masing. Jenjang pendidikan bagi siswa yang sekolah di Salam ini dari jenjang pendidikan mana saja, Bu? Kami dari PAUD sampai SMA, iya. Ya. Kemudian sistem pembelajarannya apakah juga, kan kita tahu nih pembelajaran itu ada IPA, IPS, mata pelajaran matematika, bagaimana mengcombine atau memadupadankan pembelajaran ilmu pada umumnya dengan sistem pendidikan di Sanggar Anak Alam ini, Bu? Ya. Jadi karena kami pendekatannya bukan melalui mata pelajaran, sehingga kami melalui riset
Sehingga untuk pelajaran itu ya kami pendekatannya holistik gitu ya. Jadi karena kan yang namanya membaca, berhitung itu kan menjadi kebutuhan yang sangat mendasar gitu ya. Nah itu kami pelajari juga, tetapi melalui apa yang diminati anak-anak gitu ya. Jadi kalau misalnya matematika untuk yang mereka senang menggambar sama matematika yang teknik kan tentunya berbeda. Jadi lebih ke terapan gitu ya. Jadi kami juga belajar tentang matematika, IPA, IPS, bahasa, tetapi itu secara holistik bukan parsial seperti itu. Baik, tadi di awal kita sempat ngobrol Bu ya, saya sempat bingung ketika masuk di sanggar ini, di Sanggar Anak Alam ini, kampus atau sekolahnya mungkin tidak terlalu luas, tetapi ternyata tadi Bu sampaikan bahwa ini merupakan markas begitu ya, karena anak-anaknya banyak yang belajar itu di luar. Bisa diceritakan Ibu? Iya. Jadi misalnya anak-anak itu bisa belajar di pasar, bisa belajar di museum, misalnya seperti kemarin tuh ya anak-anak belajar di Sangiran gitu ya, di tempat-tempat di kantor pos atau apa gitu ya. Jadi di sini ini memang hanya markas gitu ya. Jadi mereka untuk ungkap data, olah data itu di sini, tetapi untuk mencari datanya tidak di sini gitu. Ya. Terima kasih Bu Sri Wahyanisti sudah bergabung bersama kami. Dan saudara, sistem pembelajaran di Sanggar Anak Alam atau Salam ini telah dirancang secara sistematis tetapi juga tetap merdeka sehingga para siswa bisa bebas begitu mempelajari banyak hal sesuai dengan keinginan mereka. Dan tentu ini sangat menginspirasi bagi kita semua bahwa belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, bahkan dari hal-hal yang kecil. Demikian laporan kami dari Yogyakarta. Kembali ke Jakarta, Theo, Happy, teman-teman silakan. Sependapat sama apa yang disampaikan oleh Henry di sana bahwa belajar itu bisa di mana saja, kapan saja dan dengan apa saja. Betul. Dari situ kreativitas anak juga bisa terjamin begitu ya. Terima kasih sekali lagi Henry Saputra melaporkan dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali.